Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenankan kami dari kelompok 9. Di sini kami ingin memaparkan mengenai praktikum kelistrikan dan kemagnetan hukum Faraday dengan dosen pengampu Bapak Siswanto SPD MPD. Adapun dari anggota kelompok kami yang pertama itu Linda Anggraini dengan NPM 006, ada Halimantus Sadia dengan NPM 049, kemudian ada Deni Wijayanti dengan NPM 079, Rahman Nurmadadi dengan NPM 091. Kami dari kelas IPA 2. Nah, untuk judul praktikumnya yaitu merupakan penerapan hukum Faraday dengan menggunakan PET simulasi. Adapun tujuan dalam praktikumnya pertama yaitu mengetahui pengaruh dari adanya perbedaan jumlah lilitan tembaga terhadap nyala lampu yang dihasilkan. Kemudian yang kedua yaitu mengetahui pengaruh dari perbedaan kecepatan magnet ke dalam lilitan. Tujuan yang terakhir yaitu mengetahui pengaruh akibat pertukaran kutub terhadap sifat fisik yang dihasilkan. Nah, untuk landasan teorinya yaitu hukum Faraday menyatakan bahwa suatu gaya gerak listrik yang terinduksi pada sebuah rangkaian listrik tertutup maka akan bernilai dengan negatif atau rate negatif pada perubahan flux magnetik terhadap waktu dalam rangkaian. Pada dasarnya, hukum Faraday hanya dapat berlaku apabila rangkaian bersifat tertutup dengan loop kawat yang tipis. Penemu hukum Faraday yaitu Michael Faraday. Pada penerapannya, hukum Faraday terdapat istilah GGL atau dapat disebut dengan gaya gerak listrik induksi. Pada GGL induksi sesuai dengan hukum Faraday, terjadi akibat perubahan bentuk energi gerak menjadi energi listrik. Induksi ini digunakan sebagai pembangkit listrik. Percobaan Faraday bertujuan untuk mengetahui hubungan antara medan magnet dengan gaya gerak listrik atau GGL induksi. Nah, pada sebuah percobaan Faraday ini melilitkan dua kumparan yang terpisah ke ujung-ujung kumparan tersebut, inti toroida besi yang sama, kemudian menyambungkan sebuah galvanometer ke ujung-ujung kumparan yang satu membentuk rangkaian tertutup pertama dan sebuah baterai ke ujung-ujung kumparan lainnya, membentuk rangkaian tertutup kedua. Ketika rangkaian ditutup terdahulu reaksi, terdapat reaksi penyimpangan sesaat pada jarum galvanometer, di mana menyimpang ke arah yang berlawanan ketika baterai dilepas dari rangkaian. Hingga dapat disimpulkan bahwa sebuah medan magnet bergerak atau kumparan bergerak mengakibatkan simpangan pada jarum galvanometer. Karena arus yang ditimbulkan disebabkan oleh induksi, maka arus tersebut dinamakan arus induksi. Sedangkan induksi yang menyebabkan arus induksi ini disebut dengan induksi elektromagnet. Nah, arah arus induksi ini dapat ditentukan dengan menggunakan hukum Lorentz yang berbunyi arah arus induksi ini dalam suatu pengantar selalu demikian, sehingga menghasilkan medan magnet yang menentang perubahan garis gaya atau sebab yang menimbulkannya. Sehingga, jika kumparan didekati dengan kutub utara magnet, maka terjadi arus induksi yang arahnya berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Dan apabila kutub utara medan magnet dijauhi dari kumparan, maka arah arus induksinya sama dengan arah putaran jarum jam. Jika jumlah garis gaya magnet yang masuk ke dalam kumparan berubah-ubah banyaknya, maka akan terjadi beda potensial antar ujung kumparan. Adapun nilai dari GGL induksi sendiri dapat dilihat pada besar kecilnya penyimpangan sudut jarum pada galvanometer. Apabila sudut penyimpangan jarum galvanometer besar, maka GGL induksi dan arus induksi yang dihasilkan besar. Ada tiga faktor yang mempengaruhi GGL induksi, yaitu yang pertama kecepatan gerak magnet, kemudian ada jumlah lilitan dan medan magnet. Nah, untuk rumus yang digunakan yaitu GGL induksi sama dengan min jumlah lilitan kali flux magnet per perubahan waktu atau selang waktu. Nah, dalam praktikum ini ada alat dan bahan yang kami gunakan. Yang pertama itu laptop atau HP, kemudian tentunya koneksi internet, ketiga yaitu Google Chrome, kemudian 4 software PET, 5 adalah Microsoft Word. Nah, untuk cara kerjanya yang pertama yaitu nyalakan laptop atau HP yang sudah tersambung dengan internet. Kemudian yang kedua itu membuka situs PET yaitu https://pet.colorado.edu. Pilih bidang kajian fisika, kemudian pilih percobaan praktikum yang berjudul hukum Faraday, setting dengan centang voltmeter dan garis-garis medan. Untuk menguji potensi 1 dan 2, gunakan dua kumparan. Posisikan kutub magnet sama utara selatan. Kemudian perlakukan magnet dengan masuk keluarkan dengan cepat dan lambat. Kemudian perhatikan nyala lampunya. Yang terakhir, cara kerja yang terakhir yaitu untuk menguji potensi 3, gunakan satu kumparan, posisikan magnet utara selatan, kemudian masuk keluarkan magnet dan perhatikan apa yang terjadi. Sebaliknya, posisikan magnet selatan utara, kemudian masuk keluar magnet dan perhatikan apa yang terjadi. Berikut merupakan percobaan dari hukum Faraday. Yang pertama, centang voltmeter dan centang field lines.
Kalau nggak pakai juga nggak apa-apa. Dan gunakan dua kumparan. Kemudian posisikan magnet utara dan selatan. Kemudian keluar masukkan magnet ke kumparan secara perlahan terlebih dahulu. Kalau masuk ke negatif, keluar ke positif. Coba kita cepat ya. Apabila cepat, maka nyala lampu akan semakin terang. Kemudian kita ke kumparan yang banyak lilitannya. Kita perlahan terlebih dahulu. Nyala lampu semakin terang. Coba kita cepat. Nyala lampu semakin terang. Dan voltage-nya juga pol di sini ya. Terus itu tadi untuk menguji hipotesis 1 dan 2. Sekarang kita untuk menguji hipotesis yang ketiga. Kita gunakan satu kumparan. Nah, posisi magnetnya utara selatan terlebih dahulu. Kemudian tukar posisi kutubnya. Nyala lampu semakin terang. Sekian percobaan dari hukum Faraday. Apabila kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih